Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya sekarang bersama dengan Bapak Dr. Hudi MSI. Beliau ini adalah pakar falak. Beliau juga ketua lembaga Lajnah Falakiyah PJNU Kabupaten Jepara. Sekarang saya sedang di jalan dengan beliau menyusuri kota Blora. Di perjalanan ini kita akan belajar sedikit sederhana tentang bagaimana sih ini Pak Hudi terkait dengan kenapa ini sering kita itu ada perbedaan penentuan awal bulan, penentuan sering Pak Hudi sudah menyampaikan itu, tapi di forum ini mungkin saya bisa dikasih pemahaman lebih gitu Pak Hudi. Gimana Pak Hudi, kenapa kok kita itu sering kadang juga berdebat mulai dari awalnya satu tanggal bulan tanggal 1 penentuan tanggal 1 setiap bulannya itu mungkin kalau yang sering ini ya yang ini ya Pak Hudi ya, ketika awal Ramadan, Syawal atau bulan-bulan yang biasanya ditunggu umat Islam banyak itu ya Pak. Yang bulan Ramadan, Syawal atau bulan khusus itu memang yang megang langsung pemerintah, langsung Kementerian Agama. Bulan tertentu. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu bulan-bulan yang penentuannya dari Kemenak langsung. Kalau selain itu ya kita sebagai orang NU ya cukup dengan ikhbar yang disampaikan oleh PBNU setelah hasil rupiah yang dilakukan oleh teman-teman di lembaga Falak NU itu. Berkaitan dengan perbedaan Ramadan itu tidak lepas dari perbedaan kebijakan di antar ormas ya. Ormas di Indonesia kan banyak, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis ya. Itu mereka punya ini ya, punya standar sendiri, punya kriteria sendiri. Bahkan standar itu, kriteria itu berbeda, selalu ada dinamis berubah. Ya, dinamis berubah. Persis pernah menggunakan wujudul hilal seperti yang dipakai oleh Muhammadiyah. Wujudul hilal itu dalam arti ketika bulan itu masih sudah di atas ufuk, ya, berapa derajat itu sudah bisa bukan tanggal 1 besok paginya. Wujudul hilal itu adanya bulan walaupun tidak bisa dilihat. Ya. Tapi yang dipakai oleh pemerintah ya, mulai tahun yang ditetapkan tanggal 89 itu pakai Imkanur Ru'yah. Imkanur Ru'yah itu dua metode antara manhaj hisab dan manhaj Ru'yah. Gabungan berarti gabungan. Itu? Yeah. Imkanur itu gabungan dua manhaj, dua metode hisab dan metode Ru'yah. Dalam arti berapa sih derajat hilal itu kemungkinan bisa dilihat. Mestinya penggunaan pakai hisab. Oleh pemerintah dulu, Imkanur Ru'yah itu ketika bulan ada 2 derajat, ketinggian 2 derajat dan elongasinya ada 3. Mulai tahun 22 itu pemerintah sudah berubah lagi, menaikkan gridnya menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4. Itu sebabnya apa Pak? Nah, kenapa ada perubahan peninggian itu Pak? Mungkin ada apa ya, perubahan apa ini? Secara ini ya, secara alamnya. Nah, tapi secara astronomis yang dipakai oleh teman-teman ahli astronomis memang 2 itu sangat sulit dilihat, sangat sulit. Makanya tahun 22 itu atas rekomendasi Jakarta yang dilakukan tahun 2017 itu dinaikkan, dan itu disepakati oleh yang namanya Wamen, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura dan Malaysia. 4 negara itu dinaikkan lagi menjadi 3 derajat 6,4. Makanya setiap sekarang itu Imkanur Ru'yah itu kan dipakai dalam menyusun kalender. Ya. NU sendiri membuat kalender pakai standar Imkanur Ru'yah, pakai hisab. Yeah. Tidak mungkin pakai Ru'yah, belum waktunya Ru'yah. Semua kalender yang
disusun oleh NU dan orang-orang yang bermadzhab NU itu pakai itu. Makanya ketika ada sudah memenuhi imkan ru'yah 3 derajat 64 itu tentukan hari esoknya. Lah, keputusan oleh NU itu nanti dicocokkan dengan ru'yah langsung. Contoh seperti Muharram kemarin. Muharram kemarin itu kan secara keseluruhan kalender yang diterbitkan oleh NU dan orang-orang NU itu hari Ahad, karena secara hisab sudah imkan ru'yah. Tapi di kalangan lapangan tertutup awan semuanya. Bahkan sekitar ada 39 titik ru'yah, semuanya tidak melihat karena tertutup mendung. Nah, oleh PBNU atau oleh NU itu yang menggunakan aturan itu, dia tetap istiqmal atau menggenapkan tanggal 30, tidak di tanggal 29. Nah, dia 39, NU masih menggunakan itu. Makanya ada perbedaan di 1 Muharram itu hari Ahad dan Senin. Lah, ada secara mayoritas mazhab itu yang dipakai oleh NU itu memang harus istiqmal. Baik mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah secara keseluruhan, secara sebagian besar, kemudian mazhab Hanabiyah harus diundur. Ada sebagian mazhab Syafi'iyah ada yang memperbolehkan tetapkan dari esoknya, seperti Imam Syarwani dan Imam Ubadi itu menetapkan. Jadi di dalam kitab Tuhfah itu ketika secara hitungan sudah bisa diimkan ru'yah secara qot'i, itu bisa ditetapkan tanggal 1. Tapi itu yang belum dipakai oleh teman-teman NU. Penetapan itu, dasar itu pernah dipakai oleh pemerintah dalam menetapkan 1 Ramadan tahun 87. 1 Ramadan 1407 Hijriahnya dan Masehinya April 1987. Itu pernah semuanya dia melihat. Tidak pernah. Jadi 3 lokasi di Jakarta, kemudian di Aceh itu tidak melihat. Oleh pemerintah tetapkan esoknya, karena secara hisab sudah memenuhi imkan ru'yah. Walaupun dalam penetapan sidang isbat itu tidak bulat, dalam arti ada ormas yang tetap diundur seperti NU itu. Jadi sampai sekarang itu NU masih menggunakan istiqmal ketika imkan ru'yah tidak terlihat. Kasus lain, seandainya secara hisab tidak bisa dilihat, nah kebalikannya tadi. Tapi dalam prakteknya ada yang melihat. Bagaimana? Itu jelas ditolak. Contoh besok tanggal 1 Maulud, Rabiul Awal itu kan ketinggian hilal belum imkan ru'yah, dalam arti di bawah imkan ru'yah. Berarti bisa dipastikan tanggal 1 Rabiul Awal itu nanti jatuh pada hari Kamis. Tidak boleh Rabu, karena malam Rabu itu posisi hilal itu belum imkan ru'yah, malam Rabunya. Belum saatnya melaksanakan. Ya. Walaupun teman-teman NU itu nanti ada ru'yah, walaupun ru'yah kok ada yang melihat, tetap tolak. Ini karena belum waktunya, belum saatnya. Ya, walaupun ayo ru'yah, tapi dalam pelaksanaannya ketika ada yang melihat mudat syahadat, jadi kesaksiannya ditolak. Berarti tanggal 1 Rabiul Awal, atau kita nanti memperingati tanggal 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad. Nanti kalau di kalender kita itu berarti apa ya? Kalau mundur 1 hari, Pak? Atau bagaimana ini? Ya, tanggal 1-nya Kamis.
tinggal menghitung ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya, jadi hari Senin tanggal 12-nya itu. Nah, itu memang semua kalender seperti itu. Sudah. Nah, intinya itu tanggal Rebunya itu bisa masih di dalam Rasapar. Jadi disebut dengan Rebu Pungkasan itu. Oh, nanti ya. Jadi Rebu Pungkasannya itu tidak di hari tanggal 23 atau 24 enggak, tapi di tanggal 30-nya. Jadi masyarakat nggak perlu nanti iki tanggal Rebu Pungkasannya kapan? Nah, itu jadi intinya bisa ditetapkan bahwa Bunga Pungkasan itu pada akhir pada hari penghujung di bulan Sapar itu tanggal 30. Oke, iya. Jadi secara hisab, ini berarti NU menggunakan hisab karena secara hisab itu belum bisa belum bisa dilihat itu dalam satu Rabu awal nanti. Nah, jadi ya walaupun itu secara kelembagaan nanti menunggu surat dari Ikhbar PBNU, tapi secara keilmuan yang dipakai PBNU itu bisa dipastikan iki keliwat betul corak betul sih. Yang sembuh sudah di situ tadi. Betul kembali. Ya, itulah teman-teman ya, kenapa ada perbedaan di setiap bulannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Hudi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali nanti ada lain kesempatan kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hudi. Ya, sama-sama. Ini ke kiri ya Pak? Ya, Jadi kalau mau